Selamat pagi teman-teman dan Pak Greg. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas agama yang ke-12 yang bertema tentang menganalisis kesombongan. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami berkesempatan dapat membuat tugas agama ini. Ya Tuhan, berkatilah kami selalu dalam lindungan-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami dan doakanlah kami anak-anak-Mu. Berilah kami semangat cinta kasih-Mu sehingga kami dapat menjalankan semua apa yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, doa yang kurang dari sempurna ini kami panjatkan kepadamu, sebab Engkaulah juru selamat kami, dan hanya kepadamu kami berdoa, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab tugas dan pertanyaan yang pertama, yaitu apa pesan yang ada di dalam video tersebut. Video yang sudah saya lihat, yaitu apa pesan yang ada di dalam video tersebut, dan itu di kampung sawah Bekasi yang terdapat 3 wilayah dengan 3 agama yang berbeda memiliki peran yang cukup penting di masing-masing wilayah tersebut. Dan di dalam 3 perbedaan wilayah tersebut itu terdapat atau menciptakan kerukunan. Meskipun mereka memiliki 3 wilayah dan 3 perbedaan agama, tetapi mereka saling menghormati satu sama lain dan memiliki toleransi yang sangat baik sehingga dapat terwujud suatu seperti kedamaian dan dapat membangun persaudaraan yang lebih baik. Dan pesan yang ada di dalam video tersebut ialah kita harus saling menghormati dan selalu rendah hati terhadap satu sama lain dan tidak berperilaku sombong agar dapat menciptakan kasih terhadap satu sama lain yang seperti yang diajarkan oleh Allah. Dan pertanyaan yang kedua, apa pendapat kitab suci dalam agamamu tentang manusia yang sombong? Berlaku sombong adalah tindakan yang paling mudah dilakukan oleh orang karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan hanya bermodalkan ucapan. Itulah sebabnya orang menganggap kesombongan perkara yang sepele dan tidak termasuk dalam dosa. Kesombongan adalah dosa yang kurang disadari oleh manusia dan oleh banyak orang, padahal dosa ini mengantarkan si pelaku kepada kehancuran. Ada banyak kasus di mana hamba Tuhan terkenal akhirnya mengalami kegagalan dalam pelayanan oleh karena jatuh dalam dosa dan kesombongan. Di dalam kitab Mazmur bab 10 ayat 14 menyoroti orang yang sombong begitu bergantung pada diri mereka sendiri sehingga pikiran mereka jauh dari Allah. Orang fasik dengan membanggakan batang hidungnya tidak mencari Allah. Konsekuensi dari dosa kesombongan dipaparkan di seluruh Alkitab. Di dalam Alkitab Amsal bab 16 ayat 18-19 yang berbunyi dan menyatakan, kalau kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Dan pertanyaan yang ketiga terakhir, bagaimana sebaiknya dirimu agar menjalani hidup dengan baik dan tidak sombong tetapi rendah hati, dan apa indikator kerendahan hati menurut Alkitab? Agar kita dapat menjalani hidup dengan tidak sombong dan tetap rendah hati, yaitu dengan cara mengetahui kekurangan dan kelebihan dari diri kita sendiri dan memiliki empati terhadap satu sama lain. Empati bisa
memecah pola terlalu fokus pada diri sendiri dan membuat seseorang bisa lebih terkoneksi terhadap satu sama lain. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak positif bagi hubungan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Indikator kerendahan hati di dalam Alkitab atau menurut Alkitab yaitu manusia yang rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri di hadapan Allah. Yesus juga menegaskan bahwa orang yang rendah hati yang akan masuk ke dalam surga dan kerajaan surga. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar dengan siapa yang tersebar di antara mereka. Itu sekian jawaban tugas dari saya. Selamat pagi dan terima kasih.